Pajama party girl. Akhirnya datang juga Mbak Zoya. Kita berdua doang nih pajama party nih. Iya berdua aja udah seru. Kok kayak kompak banget iya, sih? kita kayak mirip ya. Hati banget sih. By the way Mbak Zoya, aku lagi kepo nih sama si Lovebox ini. Bisa bahas gini kayaknya nggak habis-habis nih. Nih aku sering banget lihat kayak gini, tapi aku nggak tahu nih gunanya apa buat pasangan. Oke. Kalau ini sih standar ya, kalau kartu lah gitu ya buat member 2. Karena gini, terutama nih di masa pandemi kan suka banyak yang dia pikir dengan kita sama-sama udah pasti kita punya me time. Nggak bisa kan. Me time tuh bener-bener mesti konsentrasi. Misalnya aku sekarang sama Sasa, ya hatiku, badanku, pikiranku sama Sasa. Jadi bukan badanku sama Sasa, pikiranku di tempat kerja. Bener. Hatiku sama yang lain, ya kan gawat gitu. Nah kalau kayak gini, misalnya kenapa sih dikasih permainan-permainan gini? Ya supaya bisa senang-senang aja berdua gitu ya. Jadi jangan cuma dilihat gambar-gambar seksinya di sini doang. Biar lebih intim kali ya Mbak ya. Biar terus lucu banget dia ada dice gini, main dadu. Terus dia di sini ada tulis-tulisannya gitu. Nanti apa keluarnya. Jadi sebenarnya gini kalau orang tuh kalau dia belum mesra ya misalnya di kehidupan sehari-harinya, dia mau pergi ke tempat yang paling romantis di dunia sekalipun mereka nggak akan bisa mesra. Oh gitu. Misalnya kayak mereka, wah kita mesti ke Paris yuk, siapa tahu kita jadi tambah mesra. Sampai di Paris terus garing, nggak mau main, malah bingung ngapain gitu. Karena kalau menurut yang aku pelajari ada hormon-hormon yang namanya kayak hormon-hormon yang bisa bikin attachment atau tambah sayang gitu ya. Itu namanya ada oksitosin. Oksitosin itu bikin attachment ya kan. Jadi oksitosin itu yang biasanya keluar paling banyak pada saat lagi mau berhubungan seks, cuddling gitu. Nah terus ada lagi yang namanya nih hormon vasopressin. Ini hormon yang cenderung bisa bikin orang setia sama satu orang. Oh gitu. Dari mana tuh ya bisa dapetin tuh hormon tuh? Nah untuk meningkatkan hormon vasopressin ada banyak cara ya. Salah satunya olahraga bareng. Ya, berjemur matahari jam 9 sampai jam 11, tapi itu bareng-bareng kegiatannya. Terus mandi air panas gitu ya. Bareng-bareng juga? Oh berarti harus skin to skin gitu? Gitu, terus kayak gitu vasopressin yang paling tinggi adalah ketika kita itu bisa bersenang-senang bersama. Bersenang-senangnya gak usah yang heboh sebelum pergi kemana-mana. Bersenang-senangnya yang kayak gini, gitu, kayak misalnya gini. Ini kan simple ya, blindfold gitu ya. Ini sebenarnya bisa buat jadi permainan yang namanya trust. Trust game, misalnya. Ya. Kayak gini ya, ini misalnya Sasa bisa pegang, gitu ya. Ini kan Sasa bisa giniin ke aku ya, bisa begini, atau biasanya balik begini, gitu kan ya. Nah, terus yang paling seru nih, gitu ya, buat pasangan, itu bisa gini, misalnya ini aku yang pakai, gitu ya. Ini aku yang pakai, terus ketika aku pakai ini, aku harus mempercayai Sasa apapun yang dia akan lakukan terhadap tubuhku. Ya kan? Gitu ya. Misalnya ya terserah nih ya. Aku akan tutup mata, aku akan pakai ini, terus terserah Sasa mau ngelitikin aku di mana pakai itu, gitu ya. Kalau dilakuin sama pasangan seru banget ya kayaknya. Exactly, itu bisa meningkatin si vasopressin gitu ya. Ketika vasopressinnya meningkat, kita jadi punya rasa percaya yang tinggi sama pasangan. Kalau kita nggak pernah senang-senang gitu kan. Terus seksnya juga nggak enak. Jadi bingung ya kan, kayak nggak nyambung gitu. Iya bener banget. Ditambah sama dia terus gitu. Iya, nah gimana caranya supaya mempertahankan nggak bosan? Misal kayak gini, aku kan mesti percaya nih Sasa ngapain aja, tapi kalau misalnya di rumah ya, bagi Pak Sutri, Z-Friends boleh melakukannya dengan pasangan dan dalam keadaan telanjang. Ini kan kita benar. Contoh aja ya. Menantang ya.
Ini aku contoh-contoh aja. Mbak Zoya percaya nggak sama aku? Aku mencobanya, Ca. mencoba untuk percaya pada Sasa. Tes dulu. Baru begitu aja udah seru ya. Oke. Misalnya Oke. Gimana tuh perasaannya, Mbak? Kayak udah cukup segitu deh. Aku takut kelamaan keterusan hilaf gue sama Sasa. Jadi kayak gitu aja tadi gini. Kenapa itu seru? Karena aku nggak tahu bakal diapain sama Sasa. Oh, iya. Tapi aku harus percaya. Nah ini kan sebenarnya simpel ya. Kalau cuma dilihat begini, lah cuma bulu ayam, so what sih. Tapi waktu kena di sini tuh gelinya tuh merinding gitu. Nah kayak gitu kan bikin ketawa-tawa. Aku aja mas Sasa bisa ketawa-tawa. Coba bayangin kalau sama pasangan kayak gimana ya nggak sih, Sa? Ini gemes okay sih, kan? iya bener. Tapi kalau nggak ngerti caranya juga ya waste juga ya. Ini nih, ini bisa dicelupin di air dingin atau air hangat. Iya, biar dingin. Jadi kan, ini dingin gitu, terus ini hangat, terus ini juga bisa dipakai gitu. Ini hampir sama fungsinya gitu ya. Bisa buat seru-seruan kayak tadi gitu ya, sambil pakai blindfold gitu, terus digini-giniin kayak. Aku pikir ini kayak handcuff gitu loh. Oh bisa juga kayak handcuff. Iya, ini kan ada yang juga suka pakai di leher, ada yang pakai buat handcuff. Oh iya. Cuma nggak boleh kasar-kasar ya kalau pakai handcuff ya. Kayak aku menghandcuff Sasa. Ceritanya ini bisa biar masih bulu-bulu gitu kan, biar tetap aman gitu. Ini juga geli kalau dipakein di ini di leher. Lucu kan? Iya. Oh iya benar juga sih. Tuh, ini bisa kayak gini. Tapi ini nggak usah heboh-heboh banget ya, dan nggak usah cambuk-cambukan. Ini sebenarnya bikin penasaran kayak misalnya kamu aku iket ya, terus aku diem gini. Set gitu diem ya, gini nggak boleh ngapa-ngapain. Kamu nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Atau tidur terus diangkat. Jangan dilawan gitu. Iya, bener. Gitu ya, jangan dilawan ya. Seru sih ini juga ya, pakai gitu. ini ya. Gitu. Jadi terus coba bayangin ya, misalnya nih ya, gitu. Sasa dipakein ini, terus ditutupin, set gitu ya, blindfold. Terus gitu aku yang ini. Ya kan? Enak banget sih kayaknya tuh ya Mbak. Seru, tapi ya gitu mesti percaya gitu. Kalau misalnya enggak susah. Oke. Ini nih, kenapa ini namanya Casino Royale, Sa? Karena ini ada pencetannya nih, Z-Friends, lihat nih. Ini ada pencetannya di sini. Ya, ini ada baterainya, which is ini seru banget tuh, bisa dilihat ya. Misalnya aku mau main ini sama Sasa gitu, kita gantian. Set. Kemana tuh panahnya? Apa tuh? Kiss below the waist. Oh. 30 second gitu. Kan seru banget ya. Wah, aku akan begini nih gitu. Below the second. Oke, ini. Nah, kalau ini sekarang Sa. Love is like a gambling. You cannot win unless you take a risk. Tuh kan, cinta itu kayak judi, ya. Kalau lu nggak mau ngambil resiko, ya lu nggak dapat apa-apa. Iya. Benar banget sih. Setuju. Nah, kalau ini Sa. Kalau ini dadu nih, kayaknya ini menarik banget sih Mbak. Ini ada tulisannya nih ya kan, ada posisinya, fingers, S, ada XXX. Oke, coba lips, Sasa dulu. Ini nggak usah dua-duanya kali ya, susah banget gayanya. Satu-satu gitu kali ya. Jadi nih kalau kalian ya, mau lihat nih, kalau mau dua-duanya. ini tuh ada gaya-gayanya gitu. Jadi kalau kita suka bingung ya Mbak ya, mungkin bosen kali gayanya. Daripada nonton film porno, mendingan begini aja, kita bisa pilih ya gayanya lewat sini. Misalnya aku ya coba. Apa tuh? Stroke ears. Ini apa nih? Stroke ears-nya Sasa. Oh, ini kayak gunting nggak, Sa? Oh iya. Kan ya, dia tidur begini. Gitu ya. Coba kasih lihat Z-Friends. Ini dapat kayak scissor gitu ya. Mana tuh nomor berapa tuh? 18. Tuh, 18. Seru banget main ini. Jadi nggak monoton gitu. Iya, terus gitu gini. Kalau gayanya salah pun nggak apa-apa, karena kan kita bisa ketawa-tawa bareng. Nah, kalau ketawa-tawa bareng, oksitosin kita makin tinggi. Tapi apa nggak bikin drop tuh Mbak? Misalnya? Lagi enak-enak terus kita salah gaya gitu, terus misalnya bukan lagi enak-enak sih. Enggak, maksudnya kayak ini kayaknya gini deh. Enggak, ini kayak gini. Enggak, ini kayak gini gitu. Terus ternyata kok kita nggak dapet enaknya yang kayak di gambar gitu misalnya. Good question.
Jadi gini, pada saat kalian mencoba gaya baru, kan ini senggangannya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali kan nyoba gaya baru. Kalau pas saat lagi nyoba ini terus ngerasa kok jadi basi banget sih, nggak apa-apa juga. Gitu, kita bisa drop atau kita voting yuk, kita mau drop apa enggak gitu. Tapi setidak-tidaknya setiap bulan harus coba gaya baru. Emang sih bisa bete, tapi sebenarnya bawa lucu aja. Gila ya, ternyata susah banget ya gaya ini ya, helikopter banget ya. Kok kita kayak mau terbang banget ya, akrobatik banget gitu. Itu kan bisa. Terus kayak gini ya, kondom itu sebenarnya bukan cuma kondom saat sekarang, tapi kondom juga bisa juga buat sex play gitu ya. Jadi buat permainan-permainan gitu dalam bercinta. Kayak misalnya gini, endurance itu kenapa sih yang bikin seru dengan endurance? Dia itu of course dia relatif lebih tahan lama ya, gitu ya kondom ini. Tapi yang juga seru menurut aku sih ini yang game changer deh gitu si Fire and Ice, karena waktu pakai ini mungkin si lakinya berasa oke, gue pakai kondom, tapi si perempuannya kalau pakai ini itu kayak berasa tingling, geli-geli, dingin, terus tiba-tiba anget, terus geli-geli dingin lagi, terus gitu ya. lagi. Ini sumpah random banget. Tapi ini memang terkenal sih si Fire and Ice ini. Di mana-mana kayaknya kalau cari yang unik-unik Fire and Ice. Fire and Ice, iya. Cocok. Karena kasih ke cowoknya, buat cowoknya tuh kayak anget, tapi buat ceweknya bisa dingin, ataupun bisa tiba-tiba sebaliknya gitu. Iya benar banget. Terus ada satu lagi ya, ini yang endurance ya, ada satu lagi tuh yang thick head gitu ya, temennya dia nih, itu benar-benar ujung kepala penisnya itu tebel, Cak. Oke. Jadi ya kitanya tentu lebih menguntungkan dibandingkan para cowok. Ya gitu deh, gitu. Nah gitu, nah terus ini kan bisa nih nanti kalau misalnya ada, massage payudara, apalah gitu ya, ini ada di sinilah pilihan-pilihannya. Ini dikasih massage oilnya gitu, jadi nggak usah kayak orang susah gitu ya, bisa pakai massage oil ini untuk kalau sering-sering massage gitu, gitu, maaf ya, aku sentuh. Jadi kalau misalnya dimasas apa segala macam, masasnya nggak usah yang serius kayak tukang pijit profesional ya, tapi yang mesra-mesra gitu, ini akan nambahin oksitosin. Oksitosin itu hormon cinta, jadi kita jadi pengen lebih deket, pengen ini mesra gitu. Nah, yang terakhir kalau yang ini itu tuh, si Vibe ini sebenarnya dia gunanya bukan hanya untuk ngelitikin klitoris, ya. Jangan lupa sebenarnya 90% perempuan di dunia ini bisa merasakan orgasmenya lewat klitoris, bukan lewat penetrasi penis ke dalam vagina. Oh iya. Jadi belum tentu ya. Jadi makanya kenapa ada banyak orang hubungan seks kok susah ya orgasmenya kalau lagi penetrasi. Emang nggak apa-apa, semua orang tuh ngalamin hal itu gitu ya. Nah ini seru sih paketnya, dan ini udah ada baterainya di dalam, udah ada kondom yang bisa lengkap sekali. Oh iya benar. Oh ya, by the way kan banyak yang nanya di aku, Mbak Zoya kalau misalnya kondom kayak begini ada rasanya beneran gak sih? Iya betul ada rasanya. Gunanya buat apa? Buat oral sex. Oh tapi dia bukan cuma wanginya ya, aromanya doang. Oh tapi dia memang ada ininya juga, ada flavornya juga. Yes, ada flavornya juga. Itu menguntungkan sekali bukan gitu ya. Wangi-wangi blackberry, berry lah pokoknya. Berry. Dan jus berry segala macam itu kalau misalnya rajin diminum bagi mereka-mereka yang sedang pengen cepat punya anak apa segala macam itu bagus juga ya? Bagus mempengaruhi. Nih ya, ini kayak begini di dalamnya. Terus simple sih isi baterai. Oke. Ini kan kelihatannya kecil ya sayang. Bisa saya pegang deh. Kenceng ya? Iya kenceng. Tuh. Ini makin lama makin kenceng. Coba kita taruh sini Mbak. Ini sih kenceng banget. Kan, serius banget kan. Kalau dipegang kan kita kayak kesemutan ya. Oh dia ada banyak ya getarnya. Tuh. Ganas ya. Nih dia ada yang. Ini kalau bisa dirasain, aku mau kasih tahu ini apa getarnya tuh kayak deret gitu. Kita yang vibrant jadinya. Ini sih seru sih. Wah bahaya nih Mbak. Makanya kan. Ini kecil-kecil cabai rawit, dan ini kenapa dibikin bentuk kayak begini? Satu, dia bener-bener bisa pas lagi di ujung klitorisnya tuh dimainin begini. Jadi buat laki-laki nih, sorry ya, bukannya aku menghina para laki-laki ya gitu. Ntar di balik kamera juga laki-laki tersinggung gitu ya. Jadi kebanyakan laki-laki itu suka kayak orang kehilangan GPS kalau lagi mau ngasih oral seks. Kayak gubrak-gubrak sana sini kayak
ngapain sih lo di bawah sana, gemes kan gitu ya. Nah kalau pakai ini bisa untuk pemanasan. Jadi buat laki-laki yang suka ngerasa, oh my god, gue nggak tahu mau pemanasan model apa lagi. Nah ini bisa pakai pemanasan dengan cara kayak gini. Jadi liang vulva gitu ya. Vulva perempuan kan di ujungnya kan ada klitoris gitu ya, terus ada 2 bibir gitu ya, yang begini ya, 2 bibir labia minora dan mayora, baru liang vagina kan. Nah di bibir-bibir itu ditelusurin pakai ini Oke. Gitu kan, jadi misalnya bibirnya begini ya, gitu, ditelusurin gini, seret gitu. Bayangkan getaran aja di tangan kita kayak begini kan. Coba bayangin pinggir-pinggir bibirnya gini. Iya. Tapi memang sebenarnya memang susah sih Mbak nyari klitoris, apalagi kan maksudnya pasangan gitu ya, maksud buat dari pasangan gitu kan, karena dia nggak tahu letaknya di mana, dia harus explore kita lebih jauh dong, karena dia kan nggak tahu kita enaknya yang mana. Ada yang gitu. klitorisnya sensitif, gampang dirangsangnya, ada yang enggak gitu. Dan ini benar-benar butuh komunikasi kan keduanya. Nah kalau komunikasinya nggak bisa langsung seru nih, makanya dikasih permainan kayak begini dulu buat lebih santai. Kalau udah main gini, say I love you, udah ketawa-tawa gitu kan ya. Slow dance berdua, peluk aku dan segala macam, itu kan udah seru gitu ya. Jadi ketika dia udah santai, dia nggak bisa mati. Ini gimana nih gawat nih? Bisa mati. Kalau nggak kita vibrate lama-lama. Aku takut ranjangnya vibrate. Gitu. Jadi kenapa kalau misalnya punya kayak gini kayak Sasa ya, jangan lupa dimainin yang ini dulu. Aku usulin gitu ya. Jadi Casino Royale, main yang Casino Royale ini dulu. Udah seru main ini, baru beranjaklah ke sini. Permainan-permainan yang lain. Ini udah disiapkan supaya kalau misalnya ada masas-masas yang mesra, ini bisa dipakai gitu ya. Nah permainan ini bukan cuma untuk menghindari infeksi menular, bukan hanya menghindari kehamilan, tapi infeksi menular seksual. Tapi yang penting kondom zaman sekarang tuh juga bener-bener bisa buat seru-seruan gitu. Dan ini ada rasanya, gunanya buat apa? Tentu saja supaya pada saat oral seks ada wangi-wangi berry-berry sedikit. Tapi nggak masalah nggak sih Mbak? Maksudnya oral tapi pakai kondom gitu. Maksudnya kan ada yang ini latex lah, pasti kan ada kandungannya gitu. Dan maksudnya dia edible nggak, bisa kemakan nggak gitu maksudnya? Itu pertanyaan valid, banyak banget yang nanya kayak begitu. Jadi pada saat biasanya kan orang nyopot itu dulu terus lalu oral seks gitu ya. Kita nggak tahu ya, namanya juga oral seks tengah-tengah, itu aman gitu ya untuk dimakan dan sebagainya. Jadi udah pasti ya. Bukan berarti kan kondomnya ditelen ya tentunya gitu. Cuma ya. maksudnya kalau minyaknya atau pelumasnya pasti kan di dalam kondom kan ada pelumasnya kan. Maksudnya kalau nggak sengaja tertelan gitu, kalau misalnya ini nggak masalah. Gak masalah, asal jangan ditelan kondomnya ya. Kita asal deg-degan kalau ditelan kondomnya. Agak bahaya ya. Jadi permainan-permainan ini bisa juga permainan untuk trust bagi mereka yang ngerasa, aduh kok aku ya udah berjarak sama pasanganku gitu ya, sambil diikat pakai bulu-bulu begitu, terus udah gitu dikasihin ini, ditutup matanya gitu. Itu menyenangkan sekali permainan ini. Jadi kalau kita bisa main-main ini di rumah pada saat PPKM atau pada saat pandemi atau apapun itu, lockdown kayak gimana, kayak kita pasti di mana aja bisa mesra. Gitu. Karena vasoperinnya tinggi, hormon oksitosinnya juga tinggi gitu ya. Termasuk juga kalau misalnya ada mainan di air. Nah, ini kan mainannya Sasa. Aku juga punya. Oh iya. Wow. Kalau gitu boleh aku lihat mainan Mbak ya? Ini mainan aku. Apa tuh? Wild Wild Wet. Jadi bagaimana kita bermain di air dengan liarnya. Ini namanya Wild Wild Wet gitu. Tapi ini kita mesti betap nih, Sa. Kita ganti baju dulu yuk. Aku ayo juga. Yuk kita main-main yuk. Oke. Yuk kita ke betap sekarang. Nah sekarang kita mau unboxing nih. Wow. Quotes-nya, I'll kiss you in the bath so you get twice as wet. Wow. Sasa mau dirantai juga apa enggak? Aku nggak usah. Enggak usah ya. Aku orangnya suka ngelawan. Sekarang aku nanya Sasa. Menurut Sasa, your idea of perfect date, bukan date tanggal ya, tapi kayak kencan yang perfect tuh menurut Sasa tuh kayak